dalam pengutusan ini. Saat kita membaca teks ini mungkin terbesit pertanyaan di dalam benak saudara. Apa kaitan teks ini dengan pengutusan? Saya baca dari ayat 16 sampai dengan ayat 26, dan kok saya tidak melihat tema pengutusan di sana. Saya tidak melihat tema misi di sana. Lalu kenapa teks ini dijadikan dasar untuk perenungan firman Tuhan pada malam pengutusan ini? Nah, saudara, di dalam eksposisi saya nanti, saudara akan mulai melihat dengan jelas bahwa sebaliknya dari apa yang saudara asumsikan pada pertanyaan tadi, sebenarnya teks ini ada pada jantung dari setiap pengutusan. Teks ini, pokok-pokok ajarannya ada pada pusat, ada pada jantung dari setiap pengutusan untuk pemberitaan Injil. Nah, untuk membuat saudara melihat poin-poin itu, saudara, saya tidak akan memakai banyak waktu untuk bahas tentang konteksnya dan lain sebagainya dari teks ini. Ini satu teks yang sudah sangat terkenal. Tapi saya hanya akan mengajak saudara pada kesempatan ringkas ini untuk mengajukan pertanyaan ini. Ketika orang muda itu datang kepada Yesus, dia datang dengan dua ekselensi. Ekselensi moral dan ekselensi possession, ekselensi kekayaan. Secara moral, orang ini mempresentasikan dirinya tidak bercacat. Dan bukan hanya secara moral, tapi dia juga dikatakan sangat kaya raya. Dan kalau saudara orang Yahudi, saudara akan melihat bahwa bukti dia hidup taat, bukti dia hidup benar, bukti dia berbuah, istilah orang Kristen sekarang, adalah kekayaan. Karena di dalam teologi Yahudi, kalau kamu hidup baik, kamu diberkati Tuhan. Jadi kekayaannya akan dilihat mengkonfirmasi cara hidupnya yang tidak bercacat celah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika orang muda yang demikian datang kepada Yesus, dan setelah dia mengadakan dialog tanya jawab dengan Yesus tentang cara bagaimana untuk memperoleh hidup kekal, pada akhirnya dia pulang bukan hanya dengan kecewa, tapi dia pulang dengan duka cita. Saudara, terjemahan sedih sebenarnya itu terlalu lembut untuk menangkap arti kata lupeo yang digunakan di dalam teks itu. Teks itu menggambarkan orang itu bukan hanya pulang dengan kekecewaan, tapi pulang dengan perasaan duka cita yang sangat mendalam. Maka pertanyaannya, saudara, kenapa dia kecewa? Kenapa dia berduka cita? Oh, mungkin saudara menunjuk kepada teks itu yang mengatakan karena banyak sekali hartanya. Tapi pertanyaannya tetap sama. Kenapa kalau banyak hartanya itu membuat dia kecewa dan membuat dia sangat berduka cita? Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan itu kita akan melihat 4 jawaban. Kenapa orang muda yang kaya raya ini, yang excellent secara moral, bahkan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya diterjemahkan a young ruler, seorang penguasa muda yang excellent secara moral, excellent secara kepemilikan material, pulang dengan kekecewaan dan pulang dengan kesedihan yang mendalam. 4 jawaban. Pertanyaan, dia kecewa dan dia pulang dengan duka cita yang mendalam karena dia bicara dengan the real Jesus. Dia kecewa dan pulang dengan duka cita yang mendalam karena dia baru saja ngomong dengan Yesus yang sebenarnya. Saudara, mari kita ambil skenario hipotetis. Katakanlah ada orang semacam ini yang tidak bercacat dan orang-orang di sekitarnya mengkonfirmasi bahwa orang ini memang hidupnya baik, orang ini memang hidupnya beres, dan bukan hanya tidak bercacat, tapi kaya raya, dan bukan hanya kaya raya, tapi rajin kasih persembahan kepada gereja.
AC di gereja dia belikan, kursi di gereja dia belikan, sofa di gereja dia belikan. Dia rajin kasih persepuluhan. Dan bahkan kalau pendetanya sakit, anaknya kurang uang sekolah, dia akan segera datang dan memberikan pertolongan. Kemudian orang ini datang kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Saudara, di hadapan kita ada sejumlah pendeta, sejumlah hamba Tuhan. Bahkan anak-anak muda ini adalah para calon pendeta, calon hamba Tuhan. Kalau ada orang semacam itu datang kepada saudara, mengajukan pertanyaan yang sama kepada saudara, saya tidak yakin saudara akan memberikan jawaban yang membuat orang itu pulang dengan kecewa dan sangat berduka cita. Mungkin saudara akan bilang, ngapain kamu nanya lagi? Kamu sudah pasti masuk surga. Ngapain kamu nanya lagi? Kamu sudah memiliki buah hidup seorang Kristen. Ngapain kamu nanya lagi? Kamu sudah memiliki segala-galanya yang perlu dibuktikan dari kehidupan seorang yang percaya. Saudara tidak mungkin sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang gembala akan memberikan jawaban yang membuat orang semacam itu pulang dengan kecewa dan duka cita yang sangat mendalam. Saudara tahu kenapa? Karena saudara bukan Yesus. Saudara tahu kenapa? Karena kamu bukan Yesus. Kamu cenderung menjilat. Kamu cenderung mengatakan hal-hal yang mengenakan telinga orang. Kamu cenderung mengatakan hal-hal yang membuat orang itu merasa nyaman dengan kamu. Saudara, Yesus yang didatangi orang ini adalah Yesus yang sebenarnya. Dan kalau saudara berjumpa dengan Yesus, saudara akan selalu, always, setiap kali saudara baca tentang apa yang Yesus katakan, saat orang-orang datang berjumpa dengan dia, saudara selalu melihat dua hal. Always, di dalam semua perjumpaan Yesus dengan orang-orang, semasa dia berinkarnasi menjadi manusia, always dua hal saudara selalu lihat. Dia menuntut lebih dari yang kamu bayangkan, dan dia menawarkan lebih dari yang kamu harapkan. Satu kali lagi, setiap kali orang berjumpa dengan Yesus yang sebenarnya, dia selalu ketemu dua hal. Yesus selalu menuntut lebih dari yang kamu bayangkan, dan Yesus selalu menawarkan lebih dari yang kamu harapkan. Dan Yesus yang demikian, hanya dua kemungkinan yang bisa terjadi. Either saudara berlutut dan bertobat, mengaku kebangkrutan spiritualmu, ketidakberdayaanmu, atau kamu pulang dengan kecewa karena dia menuntut too much, terlalu banyak yang dia tuntut. Jadi hanya ada dua kemungkinan saat orang berjumpa dengan Yesus yang sebenarnya. Apakah dia berlutut dan bertobat dan diselamatkan, atau dia meninggalkan Yesus. Bukan hanya meninggalkan Yesus, tapi meninggalkan Yesus dengan kecewa dan perasaan duka cita. Hanya ada dua kemungkinan itu. Tapi adalah tidak mungkin orang ketemu Yesus dan tidak terjadi apa-apa. Kamu sudah Kristen berapa tahun? 30 tahun. Apa yang dilakukan kekristenan terhadap hidupmu? Nothing. Itu adalah sebuah ketidakmungkinan kalau orang tidak mengalami apa-apa saat berjumpa dengan Yesus. Hanya ada dua kemungkinan. Apakah kamu akan marah? Apakah kamu akan membenci dia? Apakah kamu akan menggantung dia di atas salib? Atau kamu tersungkur seperti perwira Romawi itu? Truly, this man was the Son of God. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Jadi kenapa dia pulang dengan kecewa? Karena dia baru saja ketemu Yesus yang sebenarnya. Yang kedua, kenapa orang ini pulang dengan sedih dan kecewa hatinya? Karena Yesus melibas asumsi-asumsi religiusnya. Kedua, Yesus melibas asumsi-asumsi religiusnya. Saudara,
orang ini datang dan bertanya, apakah ada yang kurang dari hidup saya? Saya sudah hidup baik, saya punya kekayaan, masih ada nggak kurang untuk saya memperoleh hidup yang kekal? Saudara, apa yang diasumsikan orang itu? Dua hal. Pertama, orang itu berasumsi bahwa hidup kekal, bahwa keselamatan adalah sesuatu yang dia bisa tambahkan. Dan yang kedua, hidup kekal, keselamatan berarti sesuatu yang dia bisa lakukan. Saudara, Yesus terbalik dari asumsi itu. Yesus bilang, hidup kekal, keselamatan itu bukan sesuatu yang kamu bisa tambahkan. Nah, kalau saudara belum mengerti, contohnya itu begini. Kalau saudara punya perpustakaan di ruangan saudara, di rumah atau di kampus ini, saudara lihat ada jajaran buku-buku, bukan? Ada buku tentang kristologi, ada buku tentang teologi proper, buku tentang misi, buku tentang teologi praktika, counseling, buku tentang PHK, dan lain sebagainya. Kemudian di antara jajaran-jajaran buku itu ada satu buku yang judulnya Siapakah Yesus Sebenarnya. Jadi Yesus hanya merupakan tambahan dari sekian jajaran buku-buku yang ada di perpustakaan kita. Nah, saudara, hidup kita sebagai orang Kristen seringkali tidak beda jauh dengan analogi perpustakaan tadi. Kita memperlakukan hidup dan pekerjaan kita seperti satu hal, pergaulan kita seperti satu hal, kemudian pertemanan kita seperti satu hal, media sosial kita seperti satu hal, dan Yesus di kamar yang satunya lagi. Yesus hanya ada di kamar tambahan, di sekian banyak kamar di dalam hidup kita. Yesus ditambahkan kepada hidup kita pada sekian jajaran domain yang ada di dalam hidup kita. Yesus bilang, no, kamu tidak bisa perlakukan saya begitu. I want everything. Saya ingin semuanya. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, dia pikir hidup kekal itu bisa dia lakukan untuk dia dapatkan. Yesus bilang tidak. Dan untuk membuktikan itu, apa yang Yesus minta dari dia? Jualah seluruh hartamu dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Apa maksudnya? Apa maksud Yesus? Saudara, kalau saudara perhatikan seluruh isi Alkitab, tidak ada perintah konsisten. Saudara, di dalam Alkitab banyak sekali orang kaya yang bertobat dan beriman. Abraham misalnya. Apakah Tuhan pernah nyuruh Abraham jual seluruh hartanya? Zakheus yang pendek itu, yang naik ke atas pohon itu, waktu berjumpa dengan Yesus, apakah Yesus suruh dia jual seluruh hartanya? Tidak. Zakheus mengatakan, aku akan memberikan setengah dari hartaku, dan kalau ada orang yang kurugikan akan kuganti. Tapi tidak disuruh untuk menjual seluruh hartanya. Filemon, yang juga seorang kaya di Efesus, yang budaknya bernama Onesimus, juga kita tidak mendapatkan catatan bahwa gereja mula-mula menerapkan aturan kalau kamu orang kaya, kamu harus jadi miskin seketika dengan menjual seluruh hartamu. Jadi apa maksud Yesus menyuruh orang muda yang kaya ini jual seluruh hartamu? Apa maksudnya? Saudara-saudara, ingat apa yang diklaim orang ini? Semua perintah itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Yesus bilang, oke, mari kita uji. Kita ambil perintah yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Sekarang saya Tuhan perintahkan kepada kamu, jual seluruh hartamu. Kamu taat? Dia tidak taat. Jadi apakah dia melakukan semua perintah-perintah itu? No. Itu baru satu perintah. Bagaimana dengan 9 perintah yang lain? Hidup kekal adalah sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, tidak bisa kamu upayakan, tidak bisa kamu perjuangkan dengan kebaikanmu sendiri. Problem dari orang muda ini bukan bahwa dia tidak baik. Problem dari orang muda ini adalah doktrinnya tentang kebaikan itu salah. Tidak ada larangan supaya saudara jangan jadi orang baik. Malah sebaliknya saudara harus
jadi orang yang baik. Tapi adalah kekejian di mata Tuhan kalau engkau berpikir bahwa karena kebaikanmu maka engkau dapat membeli hidup yang kekal. Yang ketiga, kenapa orang itu kecewa dan bersedih setelah berbicara dengan Yesus? Karena Yesus bukan hanya baru saja melibas asumsi religiusnya. Yesus kasih lihat kanker spiritual di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, waktu orang itu datang kepada Yesus, orang itu berpikir bahwa dia itu sudah cukup baik, hanya masih kurang sedikit. Jadi seperti orang itu naik gunung, dia sudah di tangga ke-90, mungkin kurang 3 tangga lagi, atau mungkin kurang 2 tangga lagi. Jadi Yesus, tolong kasih tahu saya satu tangga terakhir, satu anak tangga terakhir, atau 2 anak tangga terakhir. Nanti saya tapaki itu, kemudian saya masuk surga. Yesus bilang, no. Kekristenan itu bukan sesuatu yang kamu bisa tambahkan, bukan sesuatu yang kamu bisa kerjakan. Kekristenan adalah seperti sebuah bom, meledakan hidupmu, menghancurkan semua yang kamu jadikan sebagai sandaran, kemudian membangun sesuatu yang baru. Kekristenan itu tidak dibangun di atas dasar upaya manusia. Injil yang sejati tidak dibangun di atas dasar usaha manusia. Orang itu waktu berjumpa dengan Yesus dihancurkan seluruh asumsi religiusnya, dan Yesus bilang, kalau kamu mau, follow me, ikut aku. Sebuah revolusi yang menjungkir balikan asumsi dari bukan hanya orang muda yang kaya ini, tapi semua orang di dalam dunia ini. Semua orang di dalam dunia ini berpikir bahwa masalah mereka, masalah spiritual mereka adalah mereka kurang baik. Yesus bilang, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kamu memang tidak baik, tidak cukup baik untuk memperoleh hidup yang kekal. Bahkan kalau saudara baca Markus pasal 10 ayat yang ke-21, waktu orang itu ngomong begitu, Markus mencatat yang tidak ada di Matius, tapi Markus bilang begini, Yesus memandang dia dan menaruh belas kasihan padanya. Yesus memandang dia dan menaruh belas kasihan padanya. Oh, Yesus bukan sekadar lihat mukanya, tapi Yesus membaca jiwanya. Seperti sebuah buku yang terbuka, Yesus membaca jiwa dari orang itu. Jiwamu adalah jiwa yang terhilang. Dan let me tell you this, mungkin ini akan menyakiti kamu, tapi saya harus kasih tahu kamu, problem itu bukan karena kamu kurang baik, tapi you know, kamu tahu kenapa kamu datang dan nanya saya. Karena kamu tahu di dalam dirimu, di dalam hatimu, di dalam jiwamu, bahwa kamu tidak akan pernah bisa cukup baik untuk diselamatkan atas dasar usahamu sendiri. Itu penyakitmu. Penyakit kita itu bukan karena kita kurang baik. Penyakit kita adalah memang kita tidak bisa cukup baik untuk dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Dan pertanyaannya, kenapa untuk orang muda ini Yesus suruh jual hartanya? Saudara, tadi saya katakan tidak ada aturan di dalam Alkitab orang yang kaya kalau bertobat mendadak dia harus jadi miskin dengan menjual seluruh hartanya. Jadi yuk jangan khotbah dari ayat ini, lalu ada orang-orang di situ disuruh jadi miskin semua. Bukan itu maksud dari ayat ini. Jadi apa maksud Yesus menyuruh orang itu menjual seluruh hartanya? Oh, rupanya kenapa Yesus menyuruh orang itu demikian? Karena harta orang ini sebenarnya adalah berhalanya. Apa yang paling menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan? Yesus bilang, saya mau itu. Singkirkan. Kemudian datang dan ikutlah aku. Hartanya telah menjadi
kanker spiritual, telah menjadi tumor spiritual, telah menjadi monster spiritual yang mematikan dia. Meskipun dia pikir hartanya itu adalah sandarannya, Yesus bilang tidak. Kalau kamu mau dengar apa yang saya kasih tahu kamu, dan kamu yang datang nanya saya, dengar saya kasih tahu kamu. Ini adalah diagnosis yang tidak mungkin salah. Kalau saudara pergi ke dokter, minta didiagnosis untuk penyakit saudara perlu second opinion. Karena dokter-dokter sekarang itu banyak yang nakal. Kamu sakitnya tidak berat pun mereka bilang kamu sakit berat, supaya kamu operasi dan mereka dibayar banyak. Dan itu banyak kejadian begitu. Kalau ada dokter Kristen yang modelnya seperti begitu, dia bukan orang Kristen. Tuhannya adalah perutnya. Kalau ada pengacara Kristen yang orang itu kasusnya tidak berat, tapi dibikin seakan-akan berat supaya bayarannya banyak, kamu bukan pengacara Kristen. Kamu adalah hamba uang. Kalau ada seorang pengusaha yang menggunakan powernya untuk menggeser orang-orang miskin, memperluas kekayaannya, dan tidak mempedulikan kemanusiaan, dia bukan pengusaha Kristen. Dia adalah penyembah berhala. Termasuk kamu, para hamba Tuhan, dan yang akan diutus. Kalau kamu mengkompromikan ajaran-ajaran iman Kristen hanya supaya orang senang dengan kamu, hanya supaya kamu diterima, hanya supaya kamu dikasih makan, kamu bukan hamba Tuhan. Kanker itu harus didiagnosis, dan kanker harus disebut sebagai kanker. Saudara tidak bisa sebut kanker sebagai sakit kepala. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa orang ini pergi dengan kecewa dan pergi dengan sedih hati? Karena dia tidak memiliki harta di surga. Saudara, Injil yang sejati selalu adalah Injil yang mengecewakan dunia ini. Satu kali lagi, Injil yang sejati selalu adalah Injil yang mengecewakan dunia ini. Jualah seluruh hartamu, ikutlah aku, dan kamu akan beroleh harta di surga. Apa maksudnya beroleh harta di surga? 3 hal secara cepat, kemudian kita lihat aplikasi dari perenungan ini. Pertama, beroleh harta di surga berarti satu-satunya harta yang berharga adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, lihat kenapa Yesus menyuruh orang ini menjual hartanya. Bukan hanya karena hartanya itu adalah berhala baginya, tapi Yesus ingin bilang, buang itu, tinggalkan itu, singkirkan itu. Karena kalau kamu memiliki aku, kamu memiliki kekayaan yang sesungguhnya. Dan yang kedua, beroleh harta di surga berarti namamu tercatat di surga. Jadi harta di surga berarti Yesus adalah hartamu yang paling berharga, yang paling mulia, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga di dalam dunia ini. Dan yang kedua, namamu ada tercatat di surga. Saudara, Lukas pasal 10, para murid kembali dan bilang, setan-setan takluk kepada kami melakukan mujizat demi mujizat. Yesus bilang, sabar, minum dulu. Jangan bersuka cita karena itu semua. Bersuka cita karena namamu ada tercatat di surga. Dan yang terakhir, beroleh harta di surga berarti memang ada upah bagimu. Bagi siapa saja yang menjadikan Yesus sebagai hartanya dan memberi diri untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. 4 hal itulah yang membuat orang muda ini pulang dengan kekecewaan. Nah, sekarang kita tiba pada pertanyaan inti dari renungan ini. Apa hubungan itu semua dengan pengutusan yang kita lakukan pada malam ini? 3 hal saja secara cepat, kemudian kita selesai. Pertama, waktu saudara berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Tugasmu,
khotbahmu, pelayananmu haruslah isinya adalah memberitakan Yesus yang sebenarnya. Saudara, sekarang banyak Yesus di luar sana. Yesus versus Erastus Sablono, yang bukan Tuhan yang sejati, hanya utusan, hanya pelaksana, bukan juru selamat yang sejati, hanya pelaksana. Jadi kamu bisa bilang Yesus juru selamat, tapi tidak benar-benar juru selamat. Yang sebenarnya juru selamat adalah Bapa. Itu bukan Yesus yang sebenarnya. Kalau ada mahasiswa saya, murid saya memberitakan Yesus yang demikian, saya akan berlutut, Tuhan cabut nyawa kamu. Ada banyak Yesus di luar sana. Yesus yang hanya manusia sejati. Yesus yang hanya tukang bikin mujizat. Yesus yang hanya menjadi my best friend. Beritakan Yesus yang sebenarnya. Allah sejati, homoousios dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa, berinkarnasi menjadi manusia demi keselamatan kita. Itulah Yesus yang sejati. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah Yesus yang sebenarnya. Satu-satunya perantara antara kita dengan Bapa di sorga. Itulah Yesus yang sebenarnya. Kurang dari itu bukan Yesus yang sebenarnya. Saudara, tugasmu pada waktu engkau melangkahkan kaki keluar dari kampus ini, pada langkah pertamamu dan pada kesempatan pertamamu berdiri di atas mimbar, dengar baik-baik para mahasiswa STT Rai Batam. Otoritas Allah Tritunggal ada padamu untuk memberitakan anak tunggalnya yang sebenarnya. Tidak boleh ada Yesus yang lain yang keluar dari mulutmu. Yang kedua, pada waktu engkau melayani Dia, memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana, Injil yang kamu beritakan haruslah Injil kasih karunia. Saudara, dunia ini membagi orang-orang ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori orang jahat. Kemudian kategori orang yang hanya memanfaatkan kamu. Kemudian kategori orang-orang yang pelit, yang sekikirnya minta ampun. Kategori orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa dan tidak mau melakukan sesuatu yang baik. Kemudian kategori yang kedua adalah saya orang baik, saya orang yang dermawan, saya orang yang nice, saya orang yang suka bergaul, saya orang yang murah senyum. Kemudian kalau ditanya siapa yang akan diselamatkan? Oh, yang diselamatkan adalah orang yang baik. Saudara, itu adalah Injil dari setan, dari neraka. Kamu tidak diselamatkan karena kamu baik. Kalau kamu diselamatkan, itu bukan karena perbuatan, itu bukan karena usaha, tapi Theodoron, pemberian Allah. Tidak ada jasa manusia, tidak ada upaya manusia, tidak ada pekerjaan manusia yang dapat menjadi dasar dari keselamatan atau dapat dijadikan sebagai tambahan untuk diselamatkan. Seakan-akan Tuhan kerja separuh atau 75% atau 90%, sisanya 10%, 5% nanti saya yang tambahin. Tidak, itu Injil. Kalau engkau beritakan Injil yang begitu, itu Injil dari setan, dari neraka. Dan kata Rasul Paulus, terkutuklah mereka, even malaikat dari surga memberitakan Injil yang lain, anatema, terkutuk. Kamu yang akan diutus memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh ada Injil yang lain yang engkau beritakan. Injil yang engkau beritakan haruslah Injil kasih karunia. Dunia ini tidak dibagi antara orang jahat dan orang baik. Dunia ini dibagi secara vertikal. Orang berdosa yang bertobat dan orang berdosa yang tidak bertobat. Itu pembagian kategori manusia menurut ajaran Alkitab. Semua orang, even yang baik, even yang nice,
even yang rajin ke gereja, even yang rajin kasih kamu persembahan, harus dipanggil untuk bertobat. Karena tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan manusia yang dapat menyelamatkannya kecuali Injil kasih karunia dari Allah Tritunggal. Yang ketiga dan yang terakhir, kalau engkau memberitakan Yesus yang sebenarnya dan engkau memberitakan Injil kasih karunia itu, dengarkan baik-baik anak-anakku. Kalau engkau memberitakan itu, dunia akan membenci kamu. Dunia akan menolak kamu. Tapi tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Tetap berdiri di atas mimbar dengan lantang memberitakan Yesus yang sebenarnya, memberitakan Injil yang sebenarnya. Karena bahkan Tuhanmu waktu ada di dalam dunia ini pernah berkata, mereka membenci kamu karena mereka telah terlebih dahulu membenci aku. Kamu tidak boleh mundur, tidak boleh berkompromi, tetap berdiri dengan otoritas dan wibawa dari Allah Tritunggal, memberitakan firman yang murni. Jangan menjual Injil hanya untuk perut. Jangan memangkas kebenaran hanya supaya orang senang dengan kamu, hanya supaya mereka kasih kamu satu piring nasi atau membelikan kamu baju. Hai anak-anakku, dengar, tidak boleh mengkompromikan kebenaran Injil. Berdiri dengan otoritas itu. Dan saudara lihat, malaikat berlaksa-laksa di sorga akan berdiri dengan pedang terhunus melindungi engkau. Karena bukankah dunia ini adalah milik dari Allah Tritunggal, dan semua malaikat yang masih taat sampai dengan saat ini tunduk kepada Allah Tritunggal dan bersiap sedia untuk melayani Dia. Satu saja perintah, untuk menghabisi orang-orang yang jahat itu tidak butuh 5 menit. Mungkin saat ini orang melihatmu, orang ini kecil, pendek, seperti Lisa kan, pendek kan. Tapi waktu engkau ada di atas mimbar, wahai anak-anakku, waktu engkau ada di atas mimbar, engkau berbicara atas nama Allah Tritunggal, pemilik, pencipta langit dan bumi, dan satu-satunya penebus bagi dunia ini. Dan sebelum Tuhanmu dan Tuhanku naik ke surga, Dia pernah berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Terus kibarkan panji-panji Injil Tuhan Yesus Kristus itu, dan jangan pernah turunkan dari tanganmu. Meskipun air mata, penderitaan, kelaparan, ketelanjangan, kekurangan, bahkan maut sekalipun, itu tidak boleh turun panji-panji Kristus itu dari tanganmu. Engkau harus tetap berdiri dari awal sampai dengan akhir, mempertahankan Injil itu. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian. Amin.